Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Siapkan makanan kamu biar kita bisa makan bareng. Kamu makannya pakai menu apa? Komen di bawah ya. Jadi di video kali ini saya akan share lagi cara mengolah ayam yang extraordinary dan anti mainstream. Kali ini saya akan berbagi cara saya memasak ayam bumbu terasi. Nah, selain menggunakan terasi, dalam menu ini saya juga menggunakan beberapa rempah-rempah. Oleh karenanya, menu ini bisa dijadikan menu alternatif untuk meningkatkan imunitas atau daya tahan tubuh kita. Apalagi saat ini hampir di seluruh wilayah Indonesia sedang mengalami musim hujan, bahkan hampir setiap hari hujan. Sambil makan, yuk kita bahas sedikit tentang rempah-rempah yang banyak terdapat di Indonesia dan sering digunakan sebagai bumbu masak. Nah, dari beberapa sumber yang saya baca, rempah-rempah itu memiliki banyak manfaat. Salah satu yang paling menonjol dan hampir di semua rempah memiliki manfaat ini adalah anti peradangan. Emangnya peradangan itu apa sih? Jadi, peradangan adalah respons tubuh terhadap penyakit, cedera, atau sesuatu yang seharusnya tidak berada di dalam tubuh, seperti kuman atau zat kimia yang beracun. Jadi, mencegah terjadinya peradangan bukan berarti menjadikan tubuh tidak merespon benda asing tadi ya, tapi tujuannya adalah untuk mengurangi gejala yang ditimbulkan akibat respons tubuh terhadap benda asing tadi, seperti mengurangi adanya kemerahan, pembengkakan, hangat atau demam, maupun nyeri atau rasa sakit. So, tonton terus video ini sampai selesai dan jangan di skip-skip biar kamu bisa ngerikup dan merasakan manfaat dari menu kali ini. Yuk kita masuk ke step atau cara pembuatannya. Seperti biasa, saya menggunakan ayam bagian paha, kemudian saya potong menjadi dua, dan sebelum memasaknya saya akan memarinasi terlebih dahulu ayamnya menggunakan garam, sedikit baking powder, dan bawang putih yang sudah saya cincang. Ini semua bahan marinasi dan ayamnya akan dipijat sampai dengan bumbunya merata ke semua permukaan ayamnya. Setelah ini ayamnya akan saya diamkan atau marinasi selama saya menyiapkan bahan-bahan yang lainnya. Jadi kita nggak wasting time ya. Sambil menunggu ayamnya dimarinasi, kita siapkan bahan-bahan yang lain. Jadi, bahan-bahan yang digunakan dalam membuat menu ini adalah ada cabai merah keriting, cabai rawit merah besar, ketumbar, bawang merah, bawang putih, dan kunyit. Ini adalah bumbu yang mau kita haluskan. Haluskan sesuai dengan selera. Boleh kasar maupun sampai dengan halus. Menghaluskannya boleh menggunakan blender, chopper, ataupun diulek. Untuk membantu menghaluskannya, boleh menggunakan sedikit air ataupun minyak. Ini adalah rempah-rempah yang digunakan: cengkeh, kapulaga, bunga lawang, kayu manis. Kemudian saya tambahkan primadonanya, yaitu terasi. Setelah itu langsung aja kita tumis bumbu tadi sampai dengan benar-benar panas dan pecah minyak seperti ini. Oh iya, ada satu lagi rempah yang lupa saya sebutkan dan udah saya cemplungkan, yaitu asam kandis. Setelah semua bumbunya panas, langsung aja masukkan ayamnya. Jadi di sini saya menggunakan sekitar 1 kilogram ayam. Dan bagian ayam yang saya gunakan adalah pahanya. Kalau kamu mau menggunakan bagian lain, silakan saja ya, disesuaikan dengan selera kamu dan keluarga di rumah. Nah, setelah semua ayamnya masuk, ini mau lanjut kita aduk-aduk sampai bumbunya merata ke semua permukaan dari ayamnya dan sampai ayamnya berubah warna. Kalau ayamnya semua sudah tercoating dengan bumbunya dan sudah berubah warna, kita mau memasukkan air.
Air yang saya masukkan sedikit saja ya, sekitar 100 sampai dengan 150 ml. Soalnya saya akan menggunakan metode slow cook. Jadi nanti ayamnya akan mengeluarkan air dan minyak dari ayamnya sendiri. Oleh karenanya kalau kita menggunakan terlalu banyak air, nanti justru kuahnya akan jadi banyak sekali. Lihat aja video ini sampai selesai biar kamu tahu apa yang saya maksud ini. Terutama buat kamu yang belum pernah memasak ayam dengan metode slow cook atau memasak dengan perlahan. Karena biasanya kalau memasak ayam dengan digoreng terlebih dahulu, ayamnya tidak akan lagi mengeluarkan minyak atau air pada saat dimasak dengan menggunakan kuah seperti ini. Setelah diaduk-aduk sebentar tadi, ini ayamnya mau kita tutup dan kita masak dengan perlahan atau slow cook. Sambil menunggu ayamnya matang, yuk kita siapkan bahan lain yang akan digunakan dalam membuat menu ini, yaitu daun kemangi. Nah, ini saya lagi petik-petik dan memilih serta memilah daun kemangi yang masih bagus dan tidak busuk. Karena biasalah ya, kalau kita beli daun kemangi ataupun bahan-bahan lainnya, terkadang ada terikut bahan-bahan yang kondisinya sudah agak jelek atau tidak layak untuk dipakai. Jadi sembari menunggu ayamnya matang, kita petik-petik atau siangi dulu daun kemanginya ya. Jangan lupa sebelum petik-petik daun kemanginya dicuci terlebih dahulu ya. Oh iya, buat kamu yang fokus dengan kok daun kemangi yang bolong-bolong tetap diikutkan juga. Jadi, for your information, FYI, daun kemangi yang bolong-bolong ini masih tetap aman ya digunakan, karena sejatinya daun kemangi yang bolong ini berarti daun kemanginya dimakan oleh ulat. Jadi, kalau ulat aja mau memakan daun kemangi ini, berarti ini aman ya untuk dikonsumsi. Karena biasanya ulat tidak akan mau datang dan memakan daun yang menggunakan pestisida. Jadi kalau kamu menemukan daun dari sayuran itu bolong-bolong, jangan ragu untuk memakannya ya, asalkan dicuci terlebih dahulu. Karena insya Allah daun yang dimakan oleh ulat berarti aman. Setelah selesai dipetik kemanginya, kita sisihkan terlebih dahulu ya. Kita mau lanjut untuk mengecek bagaimana keadaan ayamnya. Kita buka tutup wajannya, kita aduk secara berkala sesekali untuk memastikan agar tidak gosong ya, karena kita menggunakan air yang sedikit. Nah, coba deh kamu perhatikan. Ini kuahnya masih segini ya. Kita coba cek untuk buka ke selanjutnya. Kuahnya bertambah loh ya. Jadi ini saya tidak menambahkan air lagi ke dalam ayamnya. Ini merupakan minyak dan air yang keluar dari ayamnya sendiri. Aduk-aduk lagi. Kemudian ini mau kita tutup sekali lagi untuk yang terakhir kalinya, untuk memastikan ayamnya benar-benar matang dengan sempurna. Nah, ini udah yang terakhir ya. Lihat aja nih, kuahnya bertambah banyak. Jadi sekali lagi ya, saya tekankan bahwa ini merupakan minyak dan air yang keluar dari ayamnya. Oleh karena itu, kalau mau memasak ayam dengan kuah seperti ini, terutama yang dimasak dengan cara perlahan atau slow cook, lebih baik menambahkan air sedikit saja. Kemudian saya mau memberi seasoning. Karena ayamnya sudah dimarinasi, kemudian sudah menggunakan terasi juga, ini saya tidak menambahkan garam lagi ataupun kaldu bubuk ya, saya hanya menggunakan gula. Nah, kalau kamu tidak mau menggunakan gula, nggak apa-apa ya, di skip aja. Ini api kompornya sudah saya matikan. Step terakhir adalah memasukkan daun kemangi dan cukup diaduk-aduk saja karena ini ayamnya masih panas ya, jadi saya tidak menggunakan api kompor lagi.
diaduk-aduk saja sampai nanti kemanginya agak layu. Jadi setelah ini mau saya tutup agar aroma kemanginya itu masuk ke dalam kuah dan ayamnya. Yuk sini ngacung dan komen di bawah kalau kamu suka makan dengan apapun menunya yang berkuah-kuah sampai nasinya dibanjiri kuah, karena biasanya rasanya lebih mantap. Bener gak sih? So, sampai di sini dulu video kali ini. Kalau kamu suka dengan video ini dan merasakan manfaat dari video ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi biar kamu gak ketinggalan video terbaru. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.